Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah dari teks berita. Pembelajaran kelas 8 Bahasa Indonesia, yaitu struktur dan kaidah bahasa dari teks berita. Nah, untuk struktur dan kaidah bahasa, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, struktur, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Yang kedua, kaidah bahasa, yaitu terdapat verba transitif, ada verba mental, dan verba pewarta, serta terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, serta konjungsi temporal dan konjungsi bahwa, serta terakhir ada menggunakan kata baku, beragam istilah, dan adverbia atau kata keterangan. Dan terakhir di subbab ketiga kita membahas kalimat tanggapan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang struktur. Struktur itu artinya adalah pembagian. Jadi di dalam teks berita itu pembagiannya ada 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu merupakan pembuka hal yang akan diberitakan. Jadi sebelum kita masuk ke penjabaran 5W tambah 1H, kita harus membahas dulu apa sih pembuka dari kejadian atau peristiwa yang akan kita bahas. Nah, yang kedua, peristiwa. Peristiwa itu merupakan tahap inti dari sebuah berita, yaitu kita harus menjabarkan 5W tambah 1H. Dan jumlah paragraf itu tergantung penjabaran isi. Nah, yang ketiga, sumber berita. Sumber berita itu merupakan referensi dari narasumber di dalam suatu berita. Nah, itu berisi siapakah nama dari kita mendapatkan sumber berita itu sendiri. Nah, itu biasanya terletak di akhir berita, tetapi tidak selalu. Terkadang juga terdapat di dalam isi suatu berita. Nah, yang kedua, untuk kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang pertama, kita akan membahas tentang verba transitif. Verba transitif itu merupakan verba aktif yang dapat dipasifkan dan tidak membutuhkan objek. Artinya adalah verba aktif itu verba yang berawalan me dan itu bisa dipasifkan. Contoh, membaca bisa dibaca, terus menulis bisa ditulis dan tidak membutuhkan objek. Tetapi contohnya, kalau untuk verba transitif, saya membaca, sampai saya membaca saja sudah bisa disebut menjadi suatu kalimat, walaupun ada penambahan koran di belakangnya. Nah, untuk kategori yang verba intransitif, itu verba yang tidak bisa dipasifkan. Contoh, saya menyanyi. Nah, contoh ya, saya menyanyi. Nah, kalau saya menyanyi itu masuk kategori intransitif. Karena dia harus membutuhkan objek setelahnya. Menyanyi apa? Dan itu tidak bisa dipasifkan. Menyanyi saya, dinyanyi saya, itu tidak ada. Tapi kalau menyanyikan ada. Nah, untuk kategori yang kedua ada verba mental. Verba mental itu merupakan verba yang berhubungan dengan hasil pemikiran seseorang. Nah, contohnya beranggapan, menyampaikan, mengungkapkan, menduga, dan sebagainya. Selagi kata kerja itu berhubungan dengan hasil pemikiran seseorang, semuanya masuk verba mental. Nah, yang ketiga adalah namanya verba pewarta. Verba pewarta ini merupakan suatu kata kerja yang ada mengindikasikan suatu percakapan dan letaknya itu setelah percakapan itu sendiri. Jadi kata kuncinya dijumpai dalam sebuah artikel, yaitu ada kata-kata bertanda petik. Setelah kata petik itu terdapat kata ujar, kata ungkap, ucap, dan sebagainya. Itulah yang merupakan verba pewarta itu sendiri. Nah, untuk kategori yang keempat, kalimat langsung. Kalimat langsung itu artinya adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan oleh sumber. Nah, ciri-ciri dari kalimat langsung itu yang pertama menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, huruf pertama pada kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang keempat, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2. Yang terakhir, untuk pola susunan kita harus bisa memisahkan kata kunci, yaitu pengiring harus menggunakan koma setelahnya, terus untuk kutipan harus kita petik 2. Yang kedua,
untuk kutipan yang letaknya di awal harus kita kutip langsung, terus batasi koma dan baru menggunakan petik 2 lalu sebutkan pengiringnya siapa. Terus yang terakhir, untuk kutipan yang ada double atau lebih dari satu kalimat, itu kita harus kutipkan dulu 2, terus koma, kutip lagi, sebutkan pengiringnya siapa, lalu sebutkan lagi kutipannya di dalam tanda petik 2. Dan ini akan kita lihat nanti di dalam contoh, nanti akan ada nampak bedanya. Terus yang untuk ciri-ciri yang terakhir, intonasi saat membaca kutipan di dalam kalimat langsung itu harus ada sedikit penekanan. Nah, yang kelima ada namanya kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan suatu percakapan kepada orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi ciri-cirinya tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang, di mana kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Nah, orang pertama itu saya, aku, kami, kita. Sedangkan orang ketiga itu dia, ia, mereka. Terus orang kedua berubah menjadi orang pertama. Orang kedua itu kamu, Anda, berubah menjadi orang pertama. Jadi saya, aku, kami, kita. Nah, sedangkan untuk orang kedua dan orang pertama jamak itu kita dan atau kami ya, berubah menjadi kami, kita, mereka. Jadi penggolongannya di sini dia. Terus yang terakhir ditambahkan konjungsi bahwa. Jadi misalnya Pak Andi menyatakan bahwa hari ini korban banjir mencapai 50 orang. Nah, itu masuk kategori kalimat tidak langsung. Dan untuk kalimat langsung ini bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung. Nah, untuk yang keenam kita masuk tentang konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu khusus kata hubung yang berhubungan dengan waktu ya. Jadi untuk konjungsi temporal berbeda dengan keterangan waktu. Jadi kalau konjungsi temporal khusus kata hubung saja yang berhubungan dengan waktu, tetapi keterangan waktu semua bentuk keterangan yang berhubungan dengan waktu. Jadi untuk keterangan waktu konjungsi masuk di dalamnya, konjungsi waktu. Tetapi kalau untuk konjungsi waktu keterangan waktu tidak masuk di dalamnya. Nah, contohnya apa saja dia? Ada konjungsi lalu, kemudian, akhirnya, setelah itu, sebelumnya, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketujuh itu ada konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu erat kaitannya dengan kalimat tidak langsung tadi. Jadi setelah kata menyatakan bahwa, jadi kata-kata bahwa itu masuk kategori konjungsi bahwa, dia terpisah. Nah, sedangkan yang kedelapan kata baku. Kata baku itu khusus kata yang sudah distandarkan, baik dari segi pengucapan maupun dari segi penulisan. Kemana dia arahnya itu distandarkan ada di KBBI, di PUEBI, dan tata bahasa baku. Dan untuk kata baku ini itu akan berhubungan dengan kata serapan, yang itu akan kita bahas minggu depan. Yang kesembilan itu memuat istilah. Istilah yang dibahas di dalam satu berita itu tergantung jenis berita yang disampaikan. Jika jenis berita disampaikan berdasarkan ilmu IPA, itu akan muncul istilah-istilah IPA. Misalnya gerhana matahari total terjadi hari ini. Nah, itu gerhana matahari total itu kan merupakan bentuk istilah ya yang berkaitan dengan dunia IPA. Dan nanti ada juga istilah berkaitan dengan IPS dan sebagainya. Yang terakhir itu ada namanya adverbia. Adverbia itu merupakan kata keterangan. Jadi kata keterangan itu ada berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi untuk adverbia waktu itu khusus kata keterangan yang menjelaskan tentang keterangan waktu dari informasi yang diberitakan. Nah, itu contohnya nanti akan kita masukkan di soal ya. Terus kalau untuk adverbia tempat itu khusus kata keterangan yang ada kata depannya. Jadi ada kata depan di, ke, dari, sampai, dalam. Dan untuk adverbia cara itu khusus kata keterangan yang menggunakan kata dengan, secara, atau melalui. Sedangkan kategori adverbia penyebab itu khusus kata keterangan yang ditandai kata untuk, guna, bagi, buat, demi. Nah, untuk kategori adverbia aposisi
itu khusus kata keterangan yang menjelaskan kata benda dengan adanya tanda apik. Ya, tanda apik, tanda baca koma, tanda baca pisah, dan tanda baca kurung. Terus untuk adverbia tambahan itu khusus kata keterangan yang menjelaskan kata benda tetapi tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Sedangkan kalau untuk adverbia penyerta itu khusus adverbia yang menggunakan kata dengan, tanpa, atau kata bersama. Selanjutnya adverbia pewatas, adverbia yang memberikan pembatas kata benda dan tidak dapat ditiadakan. Selanjutnya adverbia alat itu menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Biasanya ada kata dengan menggunakan atau kata menggunakan. Terus yang terakhir ada yang namanya adverbia similatif, yaitu adverbia yang mengungkapkan kesamaan atau kemiripan dari kedua kejadian. Jadi ada kata seperti, bagaikan, laksana. Yang untuk adverbia ini lebih rincinya lagi nanti akan ada di soal. Terus yang terakhir kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu merupakan komentar atas suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat atau didengar dan sebagainya. Jadi kata kuncinya komentar ya. Dan untuk jenis tanggapan itu terbagi dua. Ada jenis tanggapan positif dan ada jenis tanggapan negatif. Untuk jenis tanggapan positif itu jenis tanggapan yang bersifat optimis atau mendukung informasi terkait. Jadi kata kuncinya mendukung, setuju. Terus kalau yang jenis tanggapan negatif itu tanggapan yang bersifat menjatuhkan karena tidak setuju dengan informasi yang terkait. Jadi untuk yang positif biasanya sifatnya setuju, sedangkan yang negatif itu tidak setuju. Walaupun tidak ada ketidaksetujuan di dalam tanggapan negatif, tetapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Dan cara menyampaikan kalimat tanggapan itu yang pertama harus sesuai dengan topik pembahasan, harus memahami pembahasan permasalahan yang dibahas, terus murni pendapat sendiri, kalimat yang benar dan tidak ambigu. Terus untuk tanggapan negatif itu tidak dibarengi dengan emosi, tetapi harus digunakan bahasa yang santun. Terus diiringi dengan gerakan, mimik muka atau nada suara. Lanjut, bersifat objektif dan tidak menjelekkan pihak lainnya. Terakhir, lebih kuat jika dibarengi dengan fakta. Nah, itulah pertemuan kita pada minggu ini. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya kita akan masuk materi iklan. Nah, kita tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.